Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita melanjutkan materi di bab 2. Sebelumnya kita sudah melihat video tentang sifat-sifat wajib, mustahil dan jaid bagi Allah Subhanahu wa taala atau yang dikenal dengan aqaidul iman yang 50. Mudah-mudahan kita semua sudah menghafalnya ya, karena ini bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal sifat-sifatnya. Baik adik-adik, ini yang akan kita pelajari ya, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita lihat dulu kaidah untuk menetapkan sifat Allah. Yang pertama, beriman kepada sifat-sifat Allah sebagaimana Allah menyifati dirinya sendiri. Yang kedua, beriman kepada sifat-sifat Allah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati Allah Subhanahu wa taala. Akal pikiran yang lurus dapat menetapkan sifat Allah. Awas ya, karena pikiran-pikiran yang jelek, apalagi banyak tanda tanya, nah itu mustahil kita dapat menerima sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanpa adanya tahrif, perubahan lafaz dan makna tidak boleh ya, kita merubah-rubah lafaz ataupun maknanya. Tanpa adanya taktil, meninggalkan ya, kita tidak boleh untuk meninggalkan sifat-sifat tersebut. Kemudian tanpa takyif, yaitu penggambaran, tidak boleh sifat-sifat Allah digambarkan menurut akal pikiran kita ya, seolah-olah, itu tidak boleh. Kemudian lagi tanpa adanya tamsil, penyerupaan atau semisalnya, dimisal-misalkan sifat-sifat Allah tersebut, tidak boleh. Ini kaidah dalam kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pembagian sifat Allah. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Nah, sifat-sifat ini dibagi lagi ya, terutama sifat wajib pada Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, dan ada sifat ma'nawiyah. Jadi sifat wajib bagi Allah pembagiannya ada 4 ya dalam materi kali ini. Yang pertama ada sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat yang menunjukkan pada zat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri tanpa diperlukan pengertian tambahan. Mana sifatnya? Sifatnya hanya satu ya, yang kemarin sudah dikirim tentang peta konsepnya ya, pembagian sifat wajib bagi Allah. Hanya satu, yaitu wujud, yang artinya ada, bahwasanya Allah itu ada. Mana buktinya bahwa Allah itu ada? Lihat Quran surat As-Sajdah ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min duni min waliyyi wala syafi' afala tatadzakkarun. Lah, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Buktinya Allah itu ada ciptaannya, ada kita, ada alam gitu ya. Jadi ini sifat nafsiyah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada 5. Yang pertama ada kidam, yang artinya terdahulu atau awal. Maksudnya Allah telah ada lebih dulu daripada apa yang diciptakannya.
Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Yang kedua yaitu sifat baqo, artinya bahwasanya Allah itu maha kekal, tidak akan pernah punah ataupun binasa ataupun mati. Dia akan tetap ada selamanya. Mana ayatnya? Quran surat Al-Qasas ayat 88 ya. Bisa dilihat. Kemudian yang ketiga, mukhalafatu lil hawadisi. Berbeda dengan makhluk ciptaannya ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan makhluk ciptaannya. Kemudian sifat qiyamuhu binafsihi, terbalik ya, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Maksudnya Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ayat yang menjelaskannya ada ya. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laganiyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta, berdiri sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sifat wahdaniyah, yaitu tunggal atau esa. Allah maha esa atau tunggal, tidak ada sekutu baginya, dialah satu-satunya Allah pencipta alam semesta ya. Ini adalah sifat salbiyah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Yaitu sifat wajib bagi Allah yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia, serta dapat meyakinkan orang lain lantaran kebenarannya dapat dibuktikan oleh panca indra ya. Ini digambarkan secara benar begitu ya, bukan berandai-andai ya, bukan bertanya-tanya seperti bertanyanya orang-orang sekularisme yang nantinya akan terjebak terhadap kekurangan keimanannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kurangnya keyakinan. Tapi sifat ma'ani ini dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia karena dapat dibuktikan kebenarannya. Mana saja sifatnya? Yaitu yang pertama ada kudrot, artinya berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, karena Allah maha kuasa gitu. Mana buktinya? Yaitu innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 20. Selanjutnya sifat iradat, yaitu berkehendak. Apabila Allah sudah berkehendak, adik-adik, maka kehendak tersebut pun tidak ada seorang yang mampu untuk mencegahnya. Mana yang sering kita baca dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Iradat, berkehendak. Kemudian selanjutnya dalam sifat ma'ani ini yaitu ilmu, artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak ataupun tidak tampak. Walaupun kita bersembunyi di lubang biawak pun kita akan terus diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Kemudian lagi sifat selanjutnya yaitu hayati,
hidup. Allah maha hidup, tidak akan pernah mati ataupun binasa ataupun musnah. Dia kekal selamanya. Ayat yang menjelaskannya mana? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdih. Quran surat Al-Furqan ayat 58. Yang selanjutnya yaitu sifat sama, bahwasanya Allah itu mendengar. Allah maha mendengar baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan dalam hati-hati kita, ya. Mengumpat orang atau ujub atau iri terhadap orang lain di dalam hati sekalipun, maka Allah akan mendengar apa yang kita ucapkan walaupun di dalam hati sekalipun. Itu adalah sifat sama, bahwa Allah maha mendengar. Yang selanjutnya yaitu sifat basor, yaitu Allah maha melihat, ya. Allah melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah tidak terbatas, tidak seperti kita manusia, ya. Kadang-kadang 10 meter 5 meter kita sudah tidak bisa melihat, iya, minus, plus, ya, dan lain sebagainya, ya. Banyak penyakit dalam diri manusia, ya. Ini penglihatan Allah tidak pernah terbatas. Innahu huwas sami'ul basir. Sungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian yang selanjutnya dalam sifat ma'ani yaitu kalam, berfirman, berkata-kata, ya, berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah bisa berbicara atau berkata secara sempurna tanpa adanya bantuan dari apapun, ya. Inilah sifat-sifat ma'ani Allah. Yang selanjutnya yaitu sifat ma'nawiyah. Apa itu sifat ma'nawiyah? Sifat yang menyatu dengan yang disifati secara pasti atau berhubungan dengan sifat ma'ani yang tadi, begitu, ya. Untuk melaksanakan sifat-sifat ma'ani yang tadi, bukti konkret sifat ma'ani yang tadi. Ini yang disebut dengan sifat ma'nawiyah. Mana? Yaitu qadiron, berkuasa. Tadi kan berkuasa, maha berkuasa, ya, yang berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kemudian selanjutnya muridan, berkehendak, yang maha berkehendak. Allah sudah mentakdirkan suatu perkara, maka tidak ada yang bisa menolak kehendaknya, ya. Ketika Allah sudah berkehendak, sudah tidak ada bisa siapapun yang menolaknya. Kemudian yang selanjutnya aliman, maha mengetahui. Kemudian hayyan, yang maha hidup. Tadi sedikit sudah disinggung, ya, yang di sifat ma'nawi. Kemudian sami'an, yang maha mendengar. Basiron, yang maha melihat. Kemudian lagi yang terakhir mutakalliman, berkata-kata atau berfirman. Inilah sifat-sifat yang ada pada Allah, yaitu sifat wajib yang dibagi ke dalam 4 pembagian, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Selanjutnya sifat mustahil bagi Allah. Ini adalah lawan daripada sifat wajib bagi Allah. Ada 20 juga, ya. Kemarin sudah saya rasa begitu, ya. Ini dihafal saja, ya. Yang sudah dikirimkan videonya, Adam hudus pana mumasalah lil hawadis, gitu, ya, dan seterusnya. Ada 20 sifat sampai abkama, zat yang bisu. Nah, sifat zaiz bagi Allah, sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah. Inilah sifat jaiz bagi Allah. Apa sifat jaiz bagi Allah itu? Fi'lul kullun mungkinin tarkahu, segala sesuatu yang mungkin Allah tinggalkan dan mungkin Allah lakukan. Allah boleh mencipta dan boleh tidak mencipta. Tidak ada kewajiban atasnya untuk melakukan atau tidak melakukan. Tidak seperti kita, ya. Adanya kewajiban, adanya larangan, ya. Tidak pula ada paksaan kepadanya. Siapa yang mau memaksa, gitu, ya.
Karena ini adalah Tuhan pencipta alam, Allah Subhanahu wa taala, pengendali segala kehidupan kita gitu ya di dunia ini. Kehendak sepenuhnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat zaiz bagi Allah ya. Segala sesuatu yang mungkin ada pada Allah atau tidak ada pada Allah. Keutamaan mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengenalnya adalah ilmu yang paling utama dan mulia, karena yang dipelajari sesuatu yang mulia gitu ya. Semakin mengenal, maka semakin kita berserah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disukai Allah, dan inilah bentuk kesempurnaan Allah. Karena sebenarnya ya, sifat wajib ini kita dari kecil sudah diajarkan. Ini bagian daripada aqaidul iman yang wajib kita ketahui ya. Bagus-bagus, syukur-syukur dihafal, kemudian mendalami, menghayati, dilaksanakanlah perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang terhadap makhluknya ya. Mungkin itu saja pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya nanti akan di-share gitu ya, ada beberapa tugas akan di-share materi ini untuk kalian. Nanti tolong dikerjakan tugasnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.